Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya untuk pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 11. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca bismillah. Semoga apa yang kita pelajari selama 1 tahun ke depan nanti mendatangkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadikan ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 MAN 1 Kota Probolinggo ini, untuk materi pertama kelas 11, kita akan mempelajari tentang menyusun teks prosedur. Saya nanti akan menjelaskan sekilas tentang teks prosedur, kemudian disambung dengan penugasan yang nanti bisa Anda kumpulkan via e-learning MAN 1 Kota Probolinggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan materi pertama tentang teks prosedur. Kita mulai dengan kata definisi. Seperti biasa, kata pembelajaran pertama dimulai dengan definisi dari prosedur. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prosedur berarti tahapan untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi prosedur adalah sebuah tahapan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan sebuah kegiatan. Contoh, Anda ingin mengambil uang di ATM. Anda ingin membuat sebuah layang-layang. Anda ingin membongkar mesin motor, semua itu Anda ingin memasak dan sebagainya. Semua itu jika dituliskan dalam bentuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang bisa dilakukan, maka bentuk tulisan Anda disebut dengan prosedur. Jadi prosedur berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Itu yang pertama berkaitan dengan teks prosedur. Yang kedua berkaitan dengan tujuan. Kenapa perlu disusun sebuah teks prosedur? Teks prosedur itu disusun agar orang yang ingin melakukan sebuah kegiatan bisa lebih mudah dalam melakukannya. Jadi kenapa prosedur itu disusun? Jika seseorang melakukan sebuah kegiatan dengan mengikuti prosedur itu, maka dia akan bisa berhasil atau minimal lebih mudah untuk melakukan kegiatannya. Sekarang coba Anda membuat sebuah eksperimen. Coba ketika ada orang yang belum pernah ke mesin ATM, kemudian Anda minta dia mengambil uang di mesin ATM tanpa ada petunjuk sama sekali, maka dia akan mengalami kesulitan. Tapi coba bandingkan jika ada orang yang meskipun belum pernah mengambil uang ke ATM, kemudian dia masuk dan ada petunjuk langkah-langkah mengambil uang di mesin ATM, maka dia bisa dengan mudah mengambil uang di ATM jika dia mengikuti teks prosedur yang sudah ada di mesin ATM, misalnya seperti itu. Jadi prosedur adalah tahapan atau langkah-langkah yang disusun untuk melakukan sebuah kegiatan. Tujuannya adalah agar orang menjadi mudah dan bisa untuk melakukan kegiatan yang ingin dilakukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan materi teks prosedur adalah strukturnya. Struktur atau bagian dari teks prosedur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah bagian dari sebuah teks prosedur yang mengantarkan tentang kegiatan tersebut. Misal Anda ingin memasak, maka Anda bisa mengantarkan dengan memasak merupakan sebuah kegiatan yang sering dilakukan atau lazim dilakukan oleh setiap perempuan di pagi hari dan seterusnya. Ada banyak masakan yang bisa Anda masak. Salah satunya misalnya adalah nasi goreng. Nah, itu pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian awal dalam teks prosedur yang mengantarkan seseorang untuk memahami kegiatan apa yang hendak dilakukan. Kalau misalnya Anda ingin mengambil uang di ATM, maka pernyataan umumnya bisa berbunyi mengambil uang di mesin ATM. Misalnya judulnya adalah prosedur mengambil uang di mesin ATM. Maka bisa berbunyi mengambil uang di mesin ATM merupakan sebuah hal yang di zaman ini hampir dilakukan oleh setiap orang untuk mempermudah transaksinya. Mengambil uang di mesin ATM merupakan sebuah kegiatan, misalnya menarik sejumlah nominal tabungan kita dan seterusnya. Itu adalah tahapan gambaran umum, pernyataan umum atau gambaran umum yang bertujuan untuk mengenalkan atau mengantarkan sebuah kegiatan dalam teks prosedur. Jadi struktur pertama adalah gambaran umum atau pengantar dari teks prosedur itu sendiri. Yang kedua, berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah.
Apa itu tahapan atau langkah-langkah dalam struktur teks prosedur? Tahapan atau langkah-langkah dalam teks prosedur adalah tindakan-tindakan yang harus Anda lakukan agar tujuan Anda itu tercapai. Kalau sudah diantarkan bahwa mengambil uang di ATM merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dan seterusnya, maka tahapan atau langkah-langkah kemudian akan berisi seperti ini. Untuk mengambil uang di mesin ATM, ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang bisa Anda lakukan. Pertama, masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Kedua, tekan kode rahasia atau PIN rahasia Anda. Ketiga, pilih transaksi. Nah, pertama, masukkan kartu ke mesin ATM. Kedua, tekan PIN rahasia. Ketiga, pilih transaksi, dan seterusnya. Itu adalah tahapan atau langkah-langkah di dalam sebuah prosedur. Jadi yang pertama diantarkan dulu melalui gambaran umum, yang kemudian diikuti dengan langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Untuk memasak misalnya. Untuk memasak nasi goreng, tadi sudah diantarkan, memasak merupakan sebuah kegiatan yang lazim dilakukan dan seterusnya. Itu gambaran umumnya. Untuk membuat sebuah nasi goreng atau untuk memasak, langkah-langkah yang harus Anda siapkan, pertama, siapkan bahan-bahan. Yang kedua, potong-potong dan seterusnya. Itu adalah tahapan-tahapannya. Jadi struktur teks prosedur terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah gambaran umum atau pernyataan umum, dan yang kedua adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan melakukan kegiatan tersebut. Definisi dari prosedur sudah, tujuan disusun teks prosedur sudah, yang ketiga adalah strukturnya. Struktur terdiri dari pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan melakukan kegiatan tersebut. Materi terakhir dalam teks prosedur adalah cirinya. Sebuah teks prosedur memiliki 4 ciri. Yang pertama, dalam penyusunan teks prosedur itu, ciri yang pertama adalah disusun menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah berdasarkan buku tata bahasa baku bahasa Indonesianya Profesor Hasan Alwi, diartikan sebagai sebuah kalimat yang berisi perintah dengan mengharap respon dari orang yang membaca atau mendengarnya. Jadi kalimat perintah adalah sebuah kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sebuah kegiatan. Respon yang diharapkan tentu saja adalah tindakan sesuai dengan yang diperintahkan. Contoh kalimat perintah adalah tutuplah pintu itu, kerjakan tugas halaman 30, dan seterusnya. Potonglah bumbu tersebut dengan halus. Nah, itu kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ini disebut dengan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Pak, kalimat apa saja? Kalimat itu kalau di dalam buku tata bahasa baku bahasa Indonesia berdasarkan isinya dibedakan menjadi 3. Ada kalimat perintah atau kalimat imperatif yang sudah saya gambarkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif. Saya sudah makan, saya sudah sholat, saya sudah belajar, saya akan pergi ke Surabaya, saya akan mengajar bahasa Indonesia. Itu kalimat pernyataan, kalimat deklaratif, atau disebut dengan kalimat berita, kalimat pernyataan, sama saja. Yang ketiga, ada kalimat pertanyaan. Ini disebut dengan kalimat interrogatif. Sudahkah Anda sholat? Sudahkah Anda mengaji? Sudahkah Anda belajar? Kalimat ini disebut dengan kalimat tanya atau kalimat pertanyaan, atau biasa disebut dengan kalimat interrogatif. Kalimat ini biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kalimat itu ada 3 berdasarkan isinya. Kalimat perintah atau imperatif, kalimat pernyataan atau deklaratif, kalimat pertanyaan atau interrogatif. Nah, ciri dari teks prosedur itu menggunakan yang pertama ini tadi, kalimat perintah atau imperatif. Masukkan kartu ke dalam mesin ATM. Tekan kode rahasia Anda. Yang ketiga, pilihlah transaksi yang Anda inginkan. Itu semua adalah kalimat perintah. Jadi ciri pertama dari teks prosedur adalah disusun menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Ciri yang kedua dari sebuah teks prosedur adalah disusun menggunakan kata kerja aktif. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah sebuah kata-kata yang bermakna tindakan atau pekerjaan. Contoh, membaca. Membaca adalah kata kerja. Tekanlah, menekan. Nah, menekan adalah kata kerja. Semua itu menjadi ciri dari sebuah teks prosedur. Saya sedikit menarik materi biar materinya lebih luas. Kata itu dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 5.
ada nomina atau kata benda, bangku, kursi, kayu, dan seterusnya. Itu nomina. Yang kedua, verba atau kata kerja, membaca, menulis, berjalan, berlari, bernafas, memasak. Nah, itu verba, kata kerja. Yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat, cantik, baik, sombong. Nah, itu kata sifat. Yang keempat adverbia, kata keterangan, sebagian, cuma, hanya, itu kata keterangan. Yang terakhir ada kata tugas. Nanti kata tugas akan saya jelaskan secara khusus karena berkaitan dengan ciri dari teks prosedur ini. Yang pertama, ciri teks prosedur adalah menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, disusun menggunakan kata kerja. Dan yang ketiga, menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu kata hubung. Kalau dalam pengertiannya, di dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, Profesor Hasan Alwi menjelaskan konjungsi sebagai kata yang menghubungkan antar klausa. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan antar klausa. Pak, konjungsi ada di mana? Nah, tadi saya janjikan ada kata tugas. Konjungsi merupakan salah satu dari jenis kata tugas. Jika pembelajaran masih menggunakan era new normal, Anda bisa mendalami materi ini dengan cara membaca. Anda bisa baca buku tata bahasa baku bahasa Indonesia, Anda bisa baca analisis kalimatnya Profesor Ida Bagus Putrayasa, Anda bisa baca buku jenis kalimat dalam bahasa Indonesianya Profesor Ida Bagus Putrayasa, Anda bisa baca buku cermat berbahasa Indonesianya Harimurti Krida Laksana, dan banyak sekali buku yang bisa Anda baca. Intinya bacalah ini. Jika kita punya kesempatan tatap muka, saya akan jelaskan lebih dalam. Yang keempat, ciri dari teks prosedur adalah menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian tempat, waktu, dan sebagainya. Menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian. Misal, jika Anda ingin memasak, masukkan setengah sendok garam. Atau jika Anda menggunakan ada rincian-rincian di dalam kata keterangan itu. Dan itu dilakukan secara cermat. Petunjuk memasak teh, masukkan 300 ml air untuk direbus. Nah, itu rinci. Jadi kata keterangannya harus menyatakan rincian. Kenapa? Karena prosedur tidak hanya prosedur melakukan kegiatan. Terkadang ada prosedur yang membuat sesuatu untuk masak kue. Kalau perintahnya tidak rinci, kata keterangannya tidak rinci, kacau jadinya. Contoh, buat kue, masukkan tepung terigu. Berapa? 1 kintal, 1 ton, tidak jelas. Maka harus jelas. Teks prosedur menggunakan kata keterangan secara rinci. Misal kita mau bikin kue, masukkan 2 sendok garam, masukkan 3 sendok gula. Jelas ada ukuran. Masukkan garam, masukkan gula. Nanti dikasih gula sekintal, garam 1 ton. Kuenya jadi amburadul. Jadi materi prosedur, yang pertama definisinya sudah, yang kedua tujuannya sudah, yang ketiga strukturnya sudah, yang keempat ciri-cirinya sudah. Itu tadi materi tentang UKBM 1, KB 1 berkaitan dengan mengonstruksi teks prosedur. Cukup. Untuk penugasannya, tugas tentang KB 1 di UKBM 1 ini, Anda carilah sebuah teks prosedur. Cari di mana? Di buku paket ada, di UKBM juga ada. Anda bisa pilih, ada banyak di sana, menghidupkan komputer, mematikan komputer. Ada banyak sekali prosedur di sana, Anda bisa pilih salah satu saja. Dari teks prosedur yang sudah ada itu, saya cuma meminta Anda untuk menuliskan kembali mana bagian yang merupakan pernyataan umum dan mana bagian yang merupakan tahapan-tahapan. Jadi tugas pertama UKBM 1, KB 1 menyusun teks prosedur ini adalah Anda mencari teks prosedur di buku paket bahasa Indonesia. Kemudian Anda tentukan, Anda tulis lagi, ini merupakan bagian pernyataan umumnya. Tulis tuh, pernyataan umum teks prosedur apa, tulis. Setelah itu tahapan-tahapannya, 1, 2, 3 dan seterusnya itu Anda tulis ulang sebagai bagian struktur tahapan-tahapan teks prosedur. Cukup ya. Jika ada hal yang kurang jelas, Anda bisa kontak saya di nomor WA saya. Penugasan ini Anda kumpulkan via e-learning MAN 1 Kota Probolinggo di kelas online Bahasa Indonesia.
11 I1, 11 I2, dan 11 agama. Saya mengajar 3 kelas itu untuk kelas 11-nya. Cukup saudara, mohon maaf untuk segala kekurangan, semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.